Mira, ahorita se alivian. Era bravo que se desligar, Halo sahabat Bones, apa kabar semuanya? Hari ini saya akan menghibur kegabutan brutal kalian yang suka ngacak-ngacak caduk. Lalu kasbon ke warung teh Pak, ame bisa udut jarcok sabatang tapi ngutang. Alangkah baiknya kalian cari tempat kugoleran termadep anu ngunaheun bari kopdut teh gening. Oke sahabat Bones, tidak usah basa-basi seperti si dia, langsung saja kita lanjut ke filmnya. Scene number. Diceritakan bermula seorang pemuda anak gangster yang sedang menghulengi sebuah lukisan yang indah. Dia bernama Willy. Dia sering disebut Casper. Setelah menghuleng rebes, dia pun pergi menuju rumah seorang bocah berumur 12 tahun yang bernama Benito. Dia menunjukkan barang-barang hasil babadugnya. Selanjutnya, Benito diajak Casper untuk bertemu dengan ketua gengnya. Lalu syarat untuk masuk gengnya yaitu harus adu ketangkasan serta digeprek terlebih dahulu selama 13 detik. Saat selesai, Benito beungeutna raripuh, tetapi dia tetap tersenyum. Lalu dia dijuluki Smile oleh sang ketua. Selanjutnya, saat Casper sedang berada di rel, dia mendapatkan pesan dari Mayhani Bani yang bernama Martha bahwa dia menyuruhnya untuk datang ke rumahnya. Lalu tanpa basa-basi, Casper pun OTW. Saat sampai, tiba-tiba dia malah ditampar. Dan di sini Casper pun membujuknya dengan setangkai bunga. Di sini Smile menunggu di luar dan mengkepo. Lalu dia pun nerekel dan mengintip Casper bersama pacarnya. Dan ternyata mereka sedang entep sendok. Setelah entep sendok rebes, Smile diajak Casper menuju base campnya dan memperkenalkan pada teman-teman genggongnya. Lalu saat Smile sedang mengkepoi senjata rakitan di sana, datanglah El Mago sambil ngais sang anak. Di sini El Mago menunjukkan mantan gangster yang telah berkhianat sehingga dia dikurung. Lalu El Mago menyuruh Smile dan Casper untuk membunuhnya. Setelah itu, El Mago memberitahu Smile bahwa dia sudah mendapatkan orang yang siap merawat dan menjaganya. Beberapa hari kemudian, di sini terdapat keluarga yang menyeberangi perbatasan Meksiko, yaitu Saira serta ayah dan pamannya. Mereka berjalan kaki cukup ngemplat untuk menuju ke stasiun terlebih dahulu. Scene berganti pada Casper dan ayangnya yang sedang santuy di atas menara. Lalu datanglah anggota genggong yang bernama Elson. Sepertinya Elson sebel pada Casper. Lalu dia memberi undangan sebuah acara di kuburan dan dia pun menyarankan untuk hati-hati. Scene kembali lagi ke Saira dan family. Saat kereta tiba, mereka gercep menaiki kereta itu. Tetapi kereta itu tidak jadi berangkat karena ada masalah pada jalurnya. Scene kembali lagi ke Casper yang sedang berjalan dengan gagah bersama genggongnya. Di sini Elson memberi info pada bos El Mago bahwa Casper telah berbohong dan dia tidak menjalankan lagi tugasnya. Saat suasana memanas, tiba-tiba yang Casper datang. Lalu El Mago menghampirinya dan membawa Martha ke semak-semak. Sedangkan Casper di sini digeprek oleh genggongnya.
Di sini, El Mago akan memperkaos Martha. Itu karena dia melawan, hingga tak sengaja El Mago menendangnya sampai terbentur pada batu. Lalu El Mago memberitahu pada Casper untuk mencari pacar yang baru, karena Martha sudah meninggoy. Di sini Casper sangat terpuruk dan sakit hati karena ayangnya mati di tangan gangsternya sendiri. Selanjutnya El Mago mengancam Casper kalau dia berbohong lagi, El Mago akan membunuhnya. Lalu El Mago mengajak Smile dan Casper untuk menjalankan misi. Scene berganti pada keluarga Saira yang akhirnya pergi menaiki kereta. Di sini juga El Mago dan gengnya pergi menggunakan kereta yang sama. Ternyata saat di tengah jalan turunlah hujan. Disinilah El Mago dan bestinya beraksi untuk memeras para imigrasi dengan ancaman senjata. Saat beraksi, El Mago melihat Saira dan berniat merawaninya. Di sini, karena Casper punya dendam, akhirnya dia membacok El Mago sampai meninggoy. Di sini juga, Smile diturunkan dan berjalan menuju markasnya untuk memberitahu kematian El Mago. Lalu mereka memberikan simbol kematian El Mago. Di sini Elson menugaskan pada semuanya untuk memburu Casper. Lalu saat tujuan mereka sampai, mereka pun turun. Di sini Saira menghampiri Casper dan care padanya. Lalu ayah Saira melarang untuk dekat dengan Casper. Tetapi di hari selanjutnya, Casper dan Saira mulai dekat dan saling mencurhatkan perjalanan hidupnya. Lalu di sini juga, Smile bersama yang lain memburu keberadaan Casper ke jalur kereta yang dilaluinya. Karena imigran mengetahui hal itu, akhirnya mereka semua turun dan lari memutari stasiun itu untuk menyelamatkan diri. Saat imigran berhasil lolos dari pengecekan, Casper bertemu dengan genggongnya yang mencarinya. Lalu di sini, Smile dan genggongnya pun bertemu gangster yang lain, sehingga hal membagongkan pun terjadi sampai terjadinya tembak-menembak. Lalu keesokan harinya, Casper turun dari kereta dan meninggalkan Saira bersama keluarganya karena dia tidak mau mereka terancam. Ternyata Saira malah mengikuti Casper turun sehingga Casper pun kebingungan. Mau tidak mau, Casper harus membawanya. Lalu mereka pergi ke rumah si Bibi yang dimana dia juga anggota gangster. Setelah itu, mereka dikasih pakaian serta kejoun. Dan keesokan harinya, dia diantarkan ke suatu tempat, lalu bibinya menyarankan untuk pergi naik truk sampai ke perbatasan. Disinilah keluarga Saira ketahuan petugas, sehingga mereka kocar-kacir. Dan sangat mengejutkan sekali, di sini ayah Saira terjatuh dari kereta sampai meninggoy. Ternyata genggongnya di sini sudah menunggu di pemberhentian truk. Tetapi saat dicek, Casper dan Saira tidak ada di situ. Ternyata dia sudah berada di gereja.
Keesokan harinya, Casper dan Saira menuju sungai, dan mereka membuat cara untuk menyeberangi sungai ini. Mereka pun menyuruh orang untuk membuatnya dari ban. Saat Saira sudah berada di tengah sungai, tiba-tiba datanglah Genggong yang memburu Casper. Situasi membagongkan pun terjadi. Saat di tepi sungai, Casper dihadang Smile, lalu dia ditodong, lalu ditembak dengan 3 kali tembakan. Lalu Genggongnya pun datang dan menembaki Casper. Di sini juga Saira melihat kematian Casper secara langsung. Setelah Saira sampai ke daerah Amerika Serikat, dia langsung menelpon keluarganya. Dan di sini kita bisa memahami kenapa Casper mengulangi lukisan di awal. Ternyata itu adalah tanda-tanda akhir dari hidupnya. Dan tamat. Kata-kata moderator hari ini, janganlah sosokan jadi anak genggong kalau hidup tidak mau banyak masalah.